siang Pak Manigasi, apa kabar? yang baik-baik, Dan Bapak izin waktunya sedikit karena saya akan melakukan wawancara terkait tugas kami, yaitu pada guru penggerak, yaitu tugas demonstrasi perspektifan, di mana mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai contoh. Jadi Bapak ada beberapa pertanyaan. Boleh ya Bapak kita diskusi sedikit yang beberapa pertanyaan. Bapak selama ini menurut Bapak Manigasi, Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? untuk mengidentifikasinya cukup mudah dikatakan bukan moral jika ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah. Menurut hukum akan tetapi jika kedua-duanya benar, maka hal itu bisa dikatakan dengan dilema etika. Yang kedua ya Bapak, selama ini menurut Bapak Manigasi dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, itu terutama untuk macam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-samanya benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu bagaimana Bapak dalam Bapak mengambil keputusan? Sebelum saya mengambil keputusan, terlebih dahulu saya akan mengidentifikasi apa masalah yang terjadi. Kemudian lihat siapa saja yang terlibat, mengumpulkan bukti-bukti dan bermusyawarah dengan semua pihak di sekolah ini untuk seterusnya mengambil keputusan yang tepat dan adil bagi semuanya. Tentunya keputusan yang saya ambil sudah menjadi kesepakatan dari sekolah. Jadi Bapak mengidentifikasi dulu ya Bapak ya, dengan mengambil suatu keputusan. Bapak ada pertanyaan ketiga ini, kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Manigasi lakukan selama ini? Pertama-tama saya akan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk masing-masing menceritakan permasalahannya, sehingga saya tahu inti dari permasalahan tersebut, lalu bersama-sama berdiskusi untuk menemukan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, sehingga nantinya keputusan yang saya ambil tidak akan merugikan pihak manapun. Jadi Bapak harus memanggil kedua belah pihak ya Bapak yang bermasalah untuk menceritakan masalahnya, berdiskusi gitu ya Bapak ya, dan melakukan keputusan. Bapak pertanyaan keempat ini, ada hal apa saja yang selama ini Bapak Manigasi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melakukan diskusi dengan semua warga sekolah agar dapat menemukan solusi yang terbaik, dan pengambilan keputusannya dengan keputusan yang saya ambil. Bapak pertanyaan berikutnya lagi Bapak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya apa? Kita Bapak mau keputusan. Mungkin ada tantangan begitu Bapak? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah tidak cara masih ada yang kontra atau kurang setuju dengan keputusan yang saya ambil. Ada yang tidak setuju ya, berarti pro dan kontra ya Bapak ya dalam tantangan yang Bapak ambil. Bapak pertanyaan ke-6 ini, apakah Bapak memiliki sebuah
tata cara atau macam jadwal tertentu begitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat begitu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau dalam bentuk atau prosedur begitu, seperti apa yang Bapak lakukan gitu ketika Bapak memiliki sebuah pengambilan kasus atau keputusan ini? Iya, kira-kira ada prosedur itu atau jadwal khusus begitu Bapak? Tidak ada jadwalnya, ya khusus dalam penyelesaian masalah. Karena begitu saya menerima laporan, saya langsung mengidentifikasi masalah tersebut dengan cara memanggil pihak-pihak yang bermasalah. Kemudian saya bermusyawarah ya dengan semua warga sekolah, dan setelah itu kemudian mengambil keputusan. Berarti tidak ada jadwal khusus ya Bapak, ketika pengambilan keputusan Bapak tidak membuat suatu jadwal khusus untuk membuat suatu keputusan. Sebab masalah tidak saja mungkin tidak perlu pasti ada, kan itu datang dari sendiri tidak perlu jadwal khusus ya Bapak untuk menyelesaikannya. Bapak pertanyaan nomor 7 nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak gitu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Mungkin ada aktor lain begitu yang membantu atau bagaimana? Ya, rekan-rekan guru dan juga Polsek yang selama ini membantu, ya ada yang membantu mengambil keputusan. Tidak ada yang membantu. Jadi tidak Bapak sendiri ya, dibantu oleh rekan sejawat, kemudian kalau ada masalah begitu saya harus koordinasi dalam mengenai. Berarti ada koordinasi untuk mengambil suatu keputusan, Bapak tidak bisa dengan sendiri mengambil keputusan. Bapak, pertanyaan terakhir nih Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Dan mengambil keputusan kita harus melihat ya dari berbagai aspek ya, dari berbagai sisi dan sudut pandang ya, karena tidak semua yang kita anggap benar itu adalah baik ya. Jadi ada yang yang ada masalah ya, sebenarnya menurut kita baik tapi sebenarnya salah, atau menurut kita salah tapi sebenarnya baik, ya itu yang bisa baik. Jadi ketika kita membuat sesuatu keputusan dengan paradigma keadilan, tetapi ternyata kita melanggar aturan, sehingga kita dilema dalam mengambil suatu keputusan. Baik Pak Komunikasi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi dalam kasus-kasus tentang dilema etika ini Bapak. Saya mengucapkan terima kasih Bapak telah berpartisipasi dalam wawancara saya pada siang hari ini. Terima kasih Pak Komunikasi. Siang Pak Eko. Selamat siang Bu Rianti. Apa kabar hari ini Bapak? Kabar baik. Gimana kabar Ibu? Baik Bapak. Baik Bapak, izin saya minta Bapak punya waktu sebentar terkait wawancara tentang guru penggerak. Tugas saya yaitu pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya bisa mulai Bapak dengan wawancara hari ini. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, saya akan memberikan pertanyaan yang pertama. Selama ini Pak Eko bagaimana dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bersifat moral? Ya, tentunya ketika saya menemukan kasus tersebut, kita panggil kedua belah pihak. Apakah itu masuk dilema etika atau bukan moral?
Nah, setelah itu kita identifikasi masalah tersebut, ya apakah ini, dan kita benar-benar perhatikan apakah ini merupakan sebuah kasus ataupun pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti ataupun ada unsur-unsur kesengajaan yang dilaporkan oleh salah satu pihak. Lebih dahulu Bapak mengidentifikasi dulu Bapaknya sebelum baik. Bapak pertanyaan kedua, selama ini kira-kira bagaimana Bapak Eko menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ketika saya diperhadapkan atau dipertemukan ada dua sisi yang benar-benar ada dua kepentingan di situ, saya akan perhatikan dulu mana yang lebih urgen, ya yang lebih urgen, yang lebih fatal, ya itu saya perhatikan dulu faktornya bagi pribadi apa, ya kemudian faktor untuk masyarakat untuk apa, kemudian ini merupakan jangka pendek. Kalau seandainya saya putuskan ini jangka pendeknya untuk apa, jangka panjangnya untuk apa. Nah, itu kita harus perhatikan dulu sebelum saya memutuskan dari kedua permasalahan itu yang sama-sama mengandung nilai masih positif. Jadi Bapak mengambil suatu bermusyawarah dulu ya Bapak ya kalau mengambil suatu keputusan. Ini Bapak pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan ada langkah-langkah ya, ketika kita akan melaksanakan atau mengambil keputusan dari sebuah permasalahan ataupun sebuah kebijakan, tentunya saya akan melibatkan orang pihak antara kedua belah pihak dulu, ya. Atau dalam artian antara pelaku ataupun korban, ya. Dalam artian kita dudukkan sama-sama, kita dengarkan baik-baik dari kedua belah pihak, ya. Dan saya tidak akan mengambil keputusan sendiri, tapi saya akan melibatkan wakasit-wakasit yang lain. Kalau memang ada kepala sekolah pada saat itu, saya akan panggil kepala sekolah, guru BK dan wali kelas, ya, ataupun guru yang dekat dengan rumahnya, biar kita diajak komunikasi bersama-sama. Nah, setelah selesai melaksanakan hal tersebut, barulah kita ambil keputusan ataupun jalan keluarnya. Keputusannya tidak berpihak ya Bapak ya. Oke Bapak, pertanyaan nomor 4, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, dalam artian dalam pengambilan keputusan dilema etika, yang paling efektif adalah kita ajak semua pihak, ya, nggak cuma pelaku ataupun korban, ya. Di situ ada wali kelasnya, di situ ada guru BK-nya. Kalau bisa, ya, wali muridnya atau wali siswa diundang ke sekolah untuk mendengarkan apa sih yang terjadi. Kemudian kalau seandainya berkenan dengan legal ataupun hukum, ya contohnya mungkin ada siswa yang mencuri sepeda motor ataupun helm ataupun HP ataupun yang sekiranya harus berkenan dengan hukum, saya akan meminta polsek terdekat untuk membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi kita tidak serta-merta langsung diputuskan pada hari itu, tetap kita adakan musyawarah dengan teman-teman. Keputusan yang Bapak ambil. Baik Bapak, pertanyaan kelima, hal apa yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Ya, tantangannya yang jelas ketika mengambil keputusan rasa nggak enak. Ya, dalam artian emosional. Ketika kita diperhadapkan suatu permasalahan, itu orang tuanya baik dari kita, pasti ada itu, orang itu pernah berjasa pada kita. Tapi kalau seandainya di sisi lain kita dihadapkan dengan kebijakan ataupun peraturan sekolah, kalau seandainya anak itu tidak diapa-apakan, otomatis akan timbul kecemburuan loh.
kenapa anak itu tidak dihukum ataupun disanksi begitu. Jadi ketika mengambil suatu keputusan kita tidak harus melihat secara individu ya Bapak ya, bagaimana kita mengambil keputusan itu adil. Baik Bapak, pertanyaan nomor 6 nih, apakah Bapak Eko memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus etika atau langsung menyelesaikan di tempat? Yang jelas kalau seandainya sekiranya bisa diatasi atau diselesaikan pada saat itu, kita laksanakan pada saat itu juga. Tetapi seandainya itu sangat berat, tergantung tingkatan sebuah kasus atau permasalahan itu, kita akan melibatkan beberapa sekolah, beberapa wakasek, kemudian kepala sekolah, guru BK, kemudian wali kelas, kemudian wali murid atau wali siswa untuk didatangkan ke sekolah untuk membicarakan atau mensuarakan tentang permasalahan tersebut. Dan kalau sangat fatal lagi, berkaitan hukum apa yang saya sampaikan tadi akan mengundang pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita harus bermusyawarah dulu dengan warga sekolah ya Bapak ya. Jadi sekiranya kalau seandainya keputusan nggak bisa diselesaikan sekarang, mungkin dilanjutkan. Oh iya. Bapak, pertanyaan nomor 7 nih. Kira-kira ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi pada dasarnya kita nggak bisa hidup sendiri Bu. Ya, jadi kita perlu kolaborasi, meskipun pahit manis ayo kita rasakan sama-sama. Sekolah tidak akan hidup atau tidak akan berkembang kalau seandainya seseorang yang bekerja ya berdiri sendiri. Jadi untuk pengambilan keputusan, kemudian kebijakan, saya akan berusaha mengajak rekan-rekan, terutama wakasek, kemudian kepala sekolah, kemudian ya guru-guru untuk membicarakan atau membahas ataupun untuk menghasilkan sebuah keputusan ataupun kebijakan begitu. Baik, kita harus membawa rekan-rekan kerja dalam tanggung jawab untuk ketika mengalami suatu kasus dilema etika, otomatis Bapak harus membawa rekan-rekan kerja untuk membantu dalam mengambil suatu keputusan ya Bapak. Bapak, ini pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan memang ada beberapa faktor dalam pengambilan keputusan yang bikin ada ganjalan dalam hati. Yang pertama yang paling sering dilakukan itu masalah faktor emosional. Ya. Yang kedua ya kalau mau mendapatkan aturan ya kita tegakkan seadil-adilnya tanpa memandang bulu. Jadi dalam dilema etika ya memang aturan harus ditegakkan, tapi di sisi lain ada sisi-sisi sosial yang perlu kita perhatikan. Salah satu contoh, ketika anak-anak pengen kuliah, sementara nggak punya uang untuk untuk bukan lagi dalam artian untuk ngambil hasil rapor ataupun ijazah karena ada tunggakan ya. Nah, kalau seandainya saya kasih, otomatis si siswa tersebut akan merasa bangga dan siswa lain akan enak sekali, ya agak iri hati. Nah ini sedangkan seumpama ya anak tersebut adalah entah saudara ataupun teman karibnya saya, anaknya teman karib saya, tapi di sisi lain ya kita harus perhatikan itu aturan memang harus kita harus ditegakkan, tapi di sisi lain karena itu butuh ya kita membuat komitmen dengan mereka kapan ini sebuah komitmen kapan harus mau dibayar. Jadi kita boleh dia kasihkan meskipun aturan melanggar aturan, tapi di sisi lain kalau seandainya anak itu tidak diambil rapotnya ataupun ijazahnya, bisa-bisa dia tertunda lagi kesempatan kuliah kan kesempatan nggak akan datang ke dokter. Nah sisi emosional itu yang perlu kita perhatikan juga. Jadi dalam kesimpulannya tetap kita perhatikan dilema etikanya apa dan sisi dampaknya itu apa yang tujuannya, entah itu pribadi ataupun untuk umum, jangka pendek ataupun jangka panjang.
Oke, terima kasih Bu. Itu saja. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Bapak sudah meluangkan waktu, kemudian apa yang hari ini saya wawancara Bapak kiranya menjadi suatu hal baru untuk dalam pengambilan keputusan yang saya pelajari. Terima kasih Pak Waka. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang Pak. Siang.